Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang seragamnya sama nih mungkin dari sekolah yang sama ya? Ya. Ini pada di Bandung semua atau ada yang dari luar kota? Bandung? Bandung semua ya? Siapa tahu ada yang dari kota sebelah gitu, dari Tasik, dari Garut, enggak ada. Ya, kita hari ini sebenarnya mau latihan soal ya buat mempersiapkan tantangan Bebras. Tapi sebelum masuk ke tantangan Bebras, ini ngomong-ngomong kesini tuh disuruh atau emang pengen sendiri ini? Disuruh, dipaksa ya gurunya ya. Ya, jadi nanti katanya atau nggak tahu, ada yang di sekolahnya udah ada mata pelajaran informatika? Oh udah, wah, ya. Jadi untuk sekolah-sekolah percontohan itu biasanya mulai dari tahun 2020 udah ada mata pelajaran informatika ya. Cuman untuk sekolah lain mungkin ada yang belum, tapi mungkin harusnya tahun depan sudah mulai diwajibkan ada mata pelajaran informatika sebagai pengganti TIK ya. Oke? Nah, makanya kenapa ilmu terkait istilahnya apa sih kalian ngumpul di sini? Belum nyala deh, sebentar. Ini ya ada bahasa keren ya namanya computational thinking gitu ya. Berpikir komputasional, bahkan tidak ada bahasa Indonesianya gitu ya. Bahasa Indonesia komputasional gitu ya. Jadi itu sebenarnya bukan bahasa Indonesia ya. Jadi apa itu berpikir komputasional? Nah, karena sekarang anak-anaknya sudah SMP berarti umurnya paling kecil berapa? Berapa ya? 13. Ada yang masih 12? Oh, masih 12. Berarti ada yang 11? Nggak ada kan ya? 12 ya paling kecil ya. Jadi harusnya udah mulai bisa diajak ngobrol gitu ya. Jadi sebenarnya walaupun kelihatannya bahasanya keren, tapi sebenarnya itu adalah melatih kalian berpikir sehari-hari gitu. Misal apa ya? Pokoknya kata kuncinya itu problem solving apa bahasa Indonesianya? Misal gini. Misal ya, kalau kalian dikasih kalkulator nih, terus disuruh ngitung, ya yang gampang lah, misalnya 5 ditambah 2, bisa kan ya? Bisa nggak? Bisa kan, tinggal pencet angka 5, terus pencet tombol tambah, terus pencet tombol 2 gitu ya, terus dapat hasilnya ya. Oke, itu baru tingkat, ya anak SD harusnya bisa lah ya. Nah nanti kalau level di atasnya lagi, misal saya bilang gini, wah ternyata nih tombol 2-nya rusak yang di kalkulatornya. Tapi problemnya masih sama-sama disuruh menghitung 5 ditambah 2. Masih bisa nggak? Gimana caranya? Coba salah satu. Ya, siapa namanya? Siva dari SMP 27. Gimana caranya? Kalau tombol 2-nya rusak masih bisa tombol 2-nya rusak masih bisa nggak? Oh oke. 4 tambah 3 kata ini udah lebih kompleks nih karena udah SMP ya. Ada lagi nggak selain 4 tambah 3? Siapa namanya? Quinsa. Queen. Oke. Dari SMP mana? Berarti ini sama ya? Berapa orang ini? 3, 4, 5. Ya gimana caranya? 5 ditambah 1 ditambah 1. Ya. Jadi 2-nya diganti dengan angka 1 aja gitu ya. Sama tadi ya. Kalau mau ganti dua-duanya juga boleh 4 sama 3. Artinya sebagai manusia gitu ya yang bisa berpikir, yang dikasih ilmu gitu ya, yang punya ilmu, ketika kita punya masalah rusak, jawabannya bukan beli baru aja bro gitu ya. Bukan ya. Ya bisa sih gitu ya, tapi kan mubazir gitu ya, masih ada tombol-tombol yang lain gitu ya. Kira-kira itu ada salah satu contoh, kalau misalnya saya manggilnya apa ya, adik-adik gitu, kalau misalnya adik-adik bisa jawab, atau anak-anak nih kayaknya jauh banget kalau adik-adik. Kalau misalnya adik-adik bisa jawab, artinya sebenarnya sudah bisa mempraktikkan cara berpikir komputasional sebenarnya sih gitu ya. Artinya punya solusi gitu ya untuk problem untuk suatu masalah padahal harusnya sebelumnya gampang nih gitu ya. Tapi ternyata sekarang ada masalah. Kira-kira begitu ya. Intinya problem, kata kuncinya tuh problem
solving. Bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan. Ya, ada kata-kata komputasionalnya, bagaimana caranya kita bikin solusi, nanti solusi kita bisa minta komputer yang ngerjain gitu. Ya, jadi berpikir komputasional tuh kira-kira begitu. Gimana caranya kalau punya problem nih, kita bisa mikir nih solusinya gitu. Tapi solusinya itu kita buatnya sedemikian rupa sehingga komputer bisa ngerjain gitu. Ya, bakalan banyak sebenarnya teorinya, tapi ini sama nih soal sama yang tadi ya, sebagai pemanasan kita akan bahas soal salah satu contoh, salah 2 atau salah 3 saya lupa ada berapa contohnya sebelum kalian mencoba di komputer masing-masing. Oke, siap? Ada berapa nih coklatnya? Sebentar saya gitu. Oh, ada cukup. Oke. Ada coklat ya untuk yang bisa menjawab. Oke? Siap-siap nih ya. Tapi ketika menjawab sebisa mungkin nanti bisa menjelaskan ya. Nah, kalau mau karena ini banyak ya, saya nggak akan bagiin kertas. Nanti kalau ada yang mau jawab, acungkan tangannya. Nanti ditanya namanya siapa, SMP-nya dari mana, baru jawab gitu ya. Biar teman-teman yang lain kenal dari sekolah lain ya. Oke, pelan-pelan ya. Yang ini kayak saya udah bikin animasinya. Oke, jadi gini, ada robot nih. Robot ya. Sama ya SD ya. Jadi ya, ngomong-ngomong ya, ini yang nomor 1 ini soal untuk anak 10 tahun. Ya, 10 tahun, 10 plus. Jadi sebenarnya ya yang 16 tahun juga masih masuk sih ya. Tapi mulai umur 10 tahun gitu ya. Jadi kan nanti kalau kalian ikutan latihan atau ikutan tantangan bebas nanti kan ada level-levelnya tuh ya. Nah ini level untuk yang SD besar. Ada robot pengecat ya, buat ngecat ya. Tahu kan ya ngecat ya. Nah si robotnya dikasih 4 kaleng cat. Ada warnanya 4 gitu ya. Yang pertama warna merah, yang kedua warna hijau, yang ketiga warna kuning, yang terakhir warna biru gitu ya. Nggak usah diapalin karena nanti juga muncul terus gitu ya. Nah robot ini diberi tugas untuk mengecat pagar, papan gitu lah ya. Oke. Dari deretan papan itu dia akan mewarnai setiap papannya, jadi satu papan satu warna aja gitu. Ya, tapi si bebrasnya ini pengen catnya warna-warni, pengen si papannya pagernya warna-warni gitu. Jadi dia akan mewarnai dengan urutan merah dulu, terus sebelahnya hijau, sebelahnya kuning, sebelahnya biru gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya robot sudah mewarnai dengan warna terakhir, kan pertama merah, hijau, kuning, biru. Kan papannya masih banyak tuh, maka dia akan muter balik lagi ke merah gitu ya. Jadi looping ya, muter gitu ya. Jadi merah, hijau, kuning, biru. Merah, hijau, kuning, biru. Dan seterusnya sampai pagarnya semuanya tercat. Tapi ada satu lagi batasannya. Selain dia harus muter, kalau misalnya dia ada yang salah satu habis catnya. Jadi catnya nggak sama banyaknya walaupun sama-sama satu kaleng. Tapi yang satu mungkin berapa liter gitu ya, cuman nggak sampai liter ya, berapa mili gitu ya. Nanti sebelahnya lebih sedikit gitu ya, jadi macam-macam. Jadi kalau misalnya salah satu catnya habis, dibuang gitulah kalengnya ya, dia nggak pakai lagi, maka dia akan terus mewarnai dengan kaleng-kaleng cat yang tersisa. Misal ya, pertama merah, terus hijau, terus kuning, terus biru. Cat merahnya habis gitu. Berarti kira-kira abis biru ngecatnya pakai warna apa? Hijau gitu ya. Gak apa-apa kan? Karena biru sama hijau kan masih warna-warni juga kan ya. Jadi gak masalah. Oke. Terus kapan robotnya berhenti? Kapan robotnya kira-kira berhenti? Kalau catnya habis pasti kan berhenti kan. Kalau catnya habis terus dia gimana caranya ngecat? Gak bisa kan ya. Jadi dia perintahnya cuma bisa ngecat. Gak bisa beli cat ke toko cat, belum diprogram robotnya ya. Jadi cuma bisa ngecat aja. Oke, dia berhenti kalau catnya benar-benar udah habis semua, atau satu lagi,
Robotnya akan berhenti kalau catnya tinggal satu warna saja. Kenapa kalau tinggal satu warna aja harus berhenti robotnya? Karena jadi nggak warna-warni. Dia tuh pengen sebelahannya warna-warni gitu loh. Ya, gitu ya. Kita lihat ya pagarnya sebanyak apa ya? Ini pagar ya. Coba dihitung ada berapa itu? Tadi yang SD bisa cepet banget. Ada 21 ya. Ada 21. Nah sekarang si robotnya dikasih modal 1. Cat merah. Cuman bisa ngecat 5 papan. Terus ada cat hijau dia cuma bisa 3. Ada cat kuning dia bisa 7. Kemudian ada cat biru dia bisa 2. Pertanyaannya. Ini dikasih angka ya biar gampang. Pertanyaannya adalah. Ini ya, ini nanti buat ilustrasi kalau udah ada yang bisa jawab. Pertanyaannya adalah itu yang di atas. Berapa papan yang dapat dicat oleh robot pengecat hingga akhirnya dia berhenti? Silakan, boleh dikotrek. Pada bawa kertas sama itu kan ya? Di grupnya kan dikasih tahu ya bawa alat tulis ya sama kertas. Kalau ada yang nggak bawa kertas, kasih tahu aja. Ini ada sisa-sisa kertas yang tadi. Cuman ini udah coret-coret. Ada yang nggak bawa kertas? Nih, nih nggak bawa kertas. Silakan. Cuman mungkin ini ada coret-coretannya bekas ADSD. Ada lagi yang nggak bawa kertas? Nah, ini pakai yang kosong aja ya. Ada lagi? Bawa kertas? Bawa. Udah? Kalau udah ada yang tahu jawabannya, silakan. Ya, yang tadi lah ya. Jadi saya nggak perlu tanya namanya lagi. 17. Ada jawaban yang lain? 17 kenapa? Ditambahin semuanya. Apanya yang ditambahin? Warna-warna catnya. Oh, warna-warna catnya. Catnya di ini ya. Berarti gimana? 5 ditambah 3 gitu 8. Terus ditambah 7 ditambah 2 17. Ada jawaban lain? Gak kedengeran? Oh iya, sebutin nama dulu dong. Namanya siapa ini? Yang keras. Hah? Safwan. SMP mana? SPP. Apa SBP teh? Al-Azhar. Oh, SMP Al-Azhar, Siva Budi ya. Berapa tadi jawabannya? 15. Kenapa? Gimana cara ngitungnya? Nyari yang sama dulu. Kenapa? Nyari, jadi gimana? Gak bisa ngejelasin. Ada nggak yang jawabannya sama? 17, 15, berapa lagi? 15 juga. Coba bisa jelasin nggak? Nggak bisa catnya warna. Oke, berarti dia berhenti saat? Warnanya apa? Warnanya merah sama kuning. Yang terakhir di 15-nya? Kuning. Oke, coba ya, kita coba ya. Ada lagi nggak jawaban selain 17 sama 15? Sebentar, sorry. Tadi siapa namanya? Putri. Sama ya? Oh, beda. Baby? Oh, Habibi kan baby. Bina Cendikia. Oke. Putri ya. Terus ada jawaban lain? Berapa jawabannya? Berapa? 18. 18. Siapa namanya? Sahdan. Sama ya tadi ya. Beda deh. Beda. Habibi juga. Oh sama ya. 18. 14. Siapa namanya? Raisya. Dari SMP? 24 Bandung. 14. Kenapa 14? Warna terakhirnya apa? Warna terakhirnya merah. Warna terakhirnya merah. Oke. Berarti tadi yang itu warna terakhirnya kuning. 18 warna terakhirnya apa? Kuning. Warna terakhirnya apa? Kuning. Tadi yang 17 siapa tadi? Warna terakhirnya apa kira-kira? Warna terakhirnya kuning juga. Oke, cuma satu berarti yang merah ya. Kita lihat sama-sama ya. Kita lihat sama-sama ya jawabannya yang mana ya. Pertama kali yang nomor 1. Ceritanya karena tadi ya
Karena kita pengen pengen bisa komputernya yang ngerjain, kita ngerjainnya harus teratur. Kalau manusia itu pinter ya. Kalau manusia tuh bisa ngechatnya misalnya, pertama merah, hijau, kuning, biru. Yaudah, saya mah iseng gitu ya. Pengen yang ngechat ini dulu aja hijau gitu. Kan bisa juga kan? Kalau manusia bisa begitu. Terus udah gitu, saya sebelahnya kuning gitu. Baru saya yang merah yang nomor 1 gitu. Jadi ngacak gitu kalau manusia bisa. Tapi kalau robot itu harus teratur gitu ya, ada polanya. Ya, mulainya kita dari 1. Yang 1 warnanya apa? Merah ya. 1 ya. Tapi kalau udah dipakai 1 artinya hilang 1 kan ya. Jadi tinggal 4 ya merahnya ya, jatahnya ya. Terus yang kedua hijau. Berarti catnya hilang 1. Yang ketiga kuning. Terus catnya hilang 1. Terus biru. Gitu ya, oke? Terus apa lagi habis ini? Merah ya, berarti merah, hijau, kuning, biru lagi kan? Ya, ini saya percepat ya, merah, hijau, biru, kuning, biru gitu ya? Habis birunya, terus kemana nih? Tetap ke merah kan, masih ada merah ya, terus hijau lagi gitu ya, terus kuning, terus merah ya, kenapa nggak ke biru? Karena sudah habis gitu ya. Jadi merah ya. Oke, merah. Terus habis merah kuning ya. Masih ada 1, 2, 3, 4 lagi nih. Terus apa selanjutnya? Merah. Habis merahnya. Terus? Terus? Masih boleh gak kuning lagi? Gak boleh ya? Gak boleh ya? Silakan. Ya, sebenarnya chatnya bisa buat 17 kan ya, bisa ya. Karena tadi 5 ditambah 3, 8. 8 ditambah 7, 15 kan ya. 15, ini biru kan ada 2 nih, ditambah 2 lagi jadi 17. Tapi karena ada aturan dia pengennya warna-warni gitu ya. Jadi makanya harus diubah gitu ya. Jadi lebih sedikit gitu karena si kuningnya lebih banyak dari yang lainnya ya. Birunya sedikit soalnya ya. Hijaunya juga sedikit. Ya, artinya berarti 15 deh. Gitu ya. Nah, kira-kira berpikir komputasional salah satu contoh soalnya adalah soal seperti ini. Gitu ya. Berhubung ini soalnya cuma 3 kayaknya ya. Saya minta 2 deh. Karena tadi ada 2 yang jawab 15 kan. Yang 1 kasih ke Safwan, yang 1 kasih ke Putri ya. Yep? Ya. Gitu ya. Jadi enaknya kalau kalian ikut tantangan bebras, itu nggak perlu yang, nggak tahu di sekolahnya ada ranking-rankingan nggak sih? Ranking 1 gitu, masih ada? Ya, nggak perlu yang ranking 1, atau biasanya kalau ikut olimpiade matematika, atau ikut olimpiade itu tuh kan harus yang matematikanya pinter gitu ya, atau kalau sains yang sainsnya juara, dan biasanya yang ikut adalah yang ranking. Nah kalau ini adalah mengetes kemampuan berpikir kalian. Jadi sebenarnya siapa saja boleh ikut, nggak ada yang perlu dihafal kan. Buat ngerjain soal ini ada yang harus dihafal nggak? Catnya warnanya harus dihafal enggak kan ya? Jadi semuanya kalian kan udah tahu ya, merah yang mana, hijau yang mana, udah tahu kan ya. Jadi enaknya kalau ikutan ini tidak ada yang perlu dihafal gitu ya. Benar-benar hanya mengandalkan logika berpikir kalian aja gitu yang sudah didapatkan sejak punya akal ya, sejak lahir gitu ya. Oke. Wah, silakan ya. Wah, kelewat nih. Nah, ada lagi ya. Coba ya. Yang ini gambar, terus nanti kasih tahu ke saya pengamatan kalian terkait gambar yang ada. Eksplorasi jalur. Ceritanya beaver itu sama ya, berang-berang ini, bebras. Bebras itu bahasa Lituania. Beaver itu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya berang-berang ya. Jadi lambangnya si bebras tuh itu. Beaver ini bereksplorasi, berang-berang bereksplorasi, dia berpetualang lah, nyari-nyari tahu lah ya, mencari jalur sungai searah dari rumahnya. Nih rumahnya beavernya di sini di A, rumah asalnya
Dia pengen ke rumah temennya di Z. Lodge ini apa namanya, rumahnya, berang-berang kan rumahnya begini nih ya. Kayu-kayu begitu ya. Nah, di antara A ke Z itu dia ada rumah-rumah yang teman-teman yang lainnya gitu ya. Ada B, ada C, ada D, dan seterusnya. Oke. Nah, tiap jalur itu punya arah dan jarak. Misalnya nih kalau dia lewat sini gitu ya. Sungainya ngalirnya ke sana, dia nggak bisa kalau dari si B itu ke sana tuh nggak bisa gitu. Ya. Jadi ada arahnya ya, ada tanda panahnya. Kemudian 9 itu artinya jaraknya. 9 meter gitu kali ya. Oke. Udah ya. Nah, setelah mencoba berbagai jalur, dia kan eksplorasi kan. Kemudian si beaver ini menempelkan notes warna kuning di tiap, dia belum selesai nih ya, yang E sama Z itu belum selesai gitu ya. Tapi harusnya udah bisa nebak dari yang sudah dia tinggalkan note. Jadi ada catatannya. Ada catatannya 0, 9, 32, dan seterusnya gitu. Pertanyaannya, catatan apa itu ya? Nah, itu pertanyaan itu doang sebenarnya. Coba diamati gambarnya. Kalau ada yang kepikiran itu apa, kasih tahu. Ya, cepet nih. Siapa namanya? Revan. Dari SMP? Oh, sama tadi ya? Ya, gimana? Apa itu catatan apa itu? Catatan jarak sejuta dari G ke E. Dari G ke E. 15. Dari G ke E itu 20 loh. Yang 15. 15 dari mana ke mana? Oh iya, 15 dari A ke ini. Nah, dari G ke E-nya yang 20. Jadi catatan itu yang 0, 9, 32, 14, 44, 15 itu catatan apa ya? Catatan jarak Beaver. Jarak dari mana ke mana? Dari jarak apa gitu? Dari rumah asal ke rumah, dari titik awal ke titik tujuan. Titik awal ke titik tujuan. Tujuannya ke Z. Jadi kalau misalnya 15 gitu ya. Yang 15 ini berarti jarak dari apa ke mana? Dari mana ke mana? Dari A ke G. Terus kalau misalnya yang 9 dari A ke, kalau yang 32 jadi kan kalau kayak gitu berarti kan saya harus ngejawabnya satu-satu. Oh, kalau 9 dari A ke B, kalau 32 dari A ke C. Tapi dari A ke C itu kan nggak bisa lompat ya. Lewat mana? Misalnya lewat B. A, B, C gitu. Dapatnya 32 nggak? 33 kan ya? Ya, beda kan ya? Jadi catatan apa itu? Tapi udah mirip ya, kira-kira gitu ya. Pasti udah kebayang ya, itu pasti jarak. Angka itu kan pasti jarak kan ya. Bukan nomor rumah gitu ya, bukan ya. Jarak ya. Tapi jaraknya jarak apa kira-kira? Selain, siapa namanya? Rifan ya? Ada lagi yang punya ide? Jarak apa itu ya? Karena dari A ke C itu ternyata bisa 33 gitu. Kenapa ditulisnya 32 ya? Gitu. Ya, coba siapa namanya? Wah, ini dari ini juga ya. Ini tadi Habibi. Siapa namanya? Hah? Rizky. Ya, Rizky Akbar. Soalnya namanya Rizky banyak ya. Apa itu catatannya? Yang mana? Yang kuning semuanya. Jadi dalam satu kalimat. Tambah jarak tempuh. Jarak tempuh antara A sampai titik tujuan. Oh. G. A ke G. Itu yang buat 15 kan? Sama kan berarti tadi jawabannya sama Rifan? Tapi kan kalau yang lainnya kan beda-beda tuh. Misalnya yang 32 gitu. Tadi Ya, yang jarak dari E itu kan 30 tambah ke C ada 2 jadi 32. Itu E. Oh, dari A. Dari mana? Dari A ke E. Ya. Dari A ke E itu berarti harus ngelewatin apa? Mau ngelewatin mana? Ngelewatin F. Ngelewatin F ya? Ya. Kalau dari A ke E ngelewatin F, berarti berapa jaraknya? Berarti 44. 44 ya? Ya. Ya dari E ke C. Dari E ke C. Itu ada 30 sama 2. Jadi 32. Dari E ke C.
E ke C, dari E nggak bisa ke C. Kenapa? Karena melawan arus. Harus lurus. Itu loh, itu kan ada itu tuh. Ada tanda panahnya itu loh. Dari E itu kita nggak bisa ke C ya. Kalau mau ke C harus muter. Malah nggak bisa. Nggak bisa. Dari E, wah E itu nggak bisa ke C ternyata ya. Nggak ada jalurnya. Oh bisa deh, lewat D ya. Lewat D ya, tapi 16 kan. Ya, ini pertanyaannya dibaca lagi ya. Pertanyaannya dari A, ya gimana? Siapa namanya? Rahma, oke. Jarak terdekat dari alamat yang di rumahnya. Oke, sip. Keywordnya udah kebaca. Keywordnya sudah dibilang, jadi makanya saya benar. Jarak terdekat. Jarak terdekat dari rumahnya Beaver ke rumah siapapun di sana. Ya, misalnya jarak terdekat dari rumahnya dia ke Beaver ke titik yang ada note-nya itu loh, catatannya. Misalnya mau lihat catatannya siapa? Catatannya yang A dulu lah. Kenapa A ditulis 0? Karena jarak terdekat antara rumahnya dia ke rumahnya dia sendiri kan. Jadi nggak bergerak aja, dia diem aja situ 0 kan ya. Nah kalau 9 itu adalah jarak terdekat dari A ke B. Sebenarnya dari A ke B kan bisa ya muter-muter dulu. Nggak bisa deh. Nggak bisa, nggak ada. Kalau yang itu mah ya. Misalnya yang mana ya? Yang E aja misalnya dari A ke E gitu ya. Kan bisa ya lewat mana? Lewat sini tadi kan ya. Tapi kalau ini lewat sini kan bisa ya. Tadi berapa totalnya? 44. Tapi bisa juga nggak lewat tempat lain? Yang mana? Ke G, oke 15. Terus? Ke sini kan ya? Jadinya berapa? Lebih jauh, lebih dekat? Tadi asalnya berapa? 44. Yang sekarang? 35, jadinya lebih dekat. Ada lagi nggak jalur lain? A, B, C, E. Oh ya muter ya bisa ya. Kalau muter gitu berapa? 33 ditambah 2. 35 juga ya. 35 kan? Coba 9 tambah 24 berapa? Nah 33 kan? 33 terus ke sini ya. 35 juga sama ternyata. Walaupun dia muter-muter, ternyata sama aja dengan jarak kalau lewat situ gitu ya. Ada lagi nggak? Pilihannya banyak ya. Lewat sini juga bisa nih. Lewat sini, tapi dia nggak langsung. Dia kesini dulu muter gitu. Ya, terus kesini gitu kan. Tapi berarti 14 tambah 5, 19, terus tambah 20, 39 gitu kan ya. Ada lagi nggak? Dari A ke M. Dari A ke mana? L ke F, terus ke C. Oh iya benar-benar. Itu berapa tuh? 14 ditambah 18 berarti berapa? 32 ditambah lebih kecil ya. 34 ya. Jadi pilihannya tadi ada 35. Ada berapa tadi? 44. Ada 35, ada 35 lagi. Terus ada 39 gitu ya. 39 terakhir 34. Nah kira-kira notes kuning yang ada di E berapa? 34 ya. Kenapa 34? Karena itu adalah jarak tempuh terpendek gitu ya. Ya, jadi semua notes yang di sini ini adalah jarak tempuh terpendek. Jadi kan dia kan udah eksplorasi tuh. Dia nyobain satu-satu. Oh, ternyata ini nih yang terpendek gitu ya. Kalau kalian belajar informatika, nanti ada kenalan yang namanya, saya nggak akan ngajarin ya. Nanti jadi satu SKS ya. Itu namanya distra, ini biar kenal aja, biar pernah dengar gitu ya. Ada nanti gimana caranya biar kita bisa dapat jarak terpendek gitu ya, shortest path. Nah, tapi kira-kira udah tahu ya ini 34 ya. Terus ada yang bisa nebak nggak? Z-nya. Oh gini-gini. Kalau tadi, sebentar sebelum ke Z. Kalau tadi ya, ini ketika nulis 34 kan nyobain semuanya ya. Nyobain satu-satu kan? Cobain gitu ya. Sebenarnya mungkin ada cara yang lebih gampang.
Gimana cara yang lebih gampang? Ada nggak yang kepikiran? Kan udah ada modal tuh, catatan-catatan sebelumnya. Kepikiran nggak? Gimana caranya tahu angka ini tadi berapa? 34 ya? Tanpa saya nyoba semuanya, tapi berdasarkan catatan yang sudah ada. Yang mana? Hah? Yang di lembaran kuning yang mana kira-kira? Kalau yang paling kecil kan nggak bisa kan? Kalau yang paling kecil kan A dong, 0 gitu ya. Yang mana kira-kira? Catatan kuning yang mana? Yang di A, yang di B, di C, di D, di F atau di G? Yang udah ada catatannya kan itu? Di mana? D. D ini. G ini. Ya. Kalau saya gini nih, kalau saya ngambil catatan yang di G, berarti kan saya tinggal nambahin kan? Kalau udah bisa nyampe G ini 15, ditambahin ke E gitu ya. Kemungkinannya dari G lewat mana lagi? Mau ke E. Cuma ini aja kan? 15 ditambah berapa? 35. Padahal tadi kita dapat shortest path-nya berapa? Shortest path. Jarak terpendeknya berapa? 34. Berarti bukan yang G kayaknya. Yang mana? D. Sebentar, tadi berapa? 34. Yang PD udah 44. Minus atau? Kalau jadi yang mana? F. Dari F. Boleh. Kan mau ke E. Dari F berapa? 14 kan ya? Iya ini bisa nih. Terus ke E ya. Ke C. Mau ke sana? Kalau dari F harus langsung ke E ya. Kalau F-nya ke E dulu, nanti 14 ditambah 18 ya tadi ya. Tapi bisa juga sih 32 ya, terus masuk lagi ke situ. Jadi berarti ada 2 pilihan, tadi ada yang kelewat berarti ya. Berarti bisa ke sana. Tapi kalau ke sana artinya gini, kalau misalnya dari sini ke sana ya udah pakai catatan yang sana aja gitu. Ya, nggak usah pakai catatan yang ini. Tapi kalau mau pakai catatan yang ini berarti ke ini gitu ya. Sama ya. Ini juga kalau mau ke sini dulu pakai catatan yang ini aja ya. Gitu ya. Paling kalau mau ngelihat triknya gini. Ini kan dari E yang bisa ke E siapa aja gitu. Ini kan ya C bisa ya ke E ya. Terus siapa lagi yang bisa ke E? Nih G gitu ya. Sama ini kan. Udah pilihannya cuma 3 kan. Daripada tadi nyari satu-satu ya banyak. Cari aja dia itu hanya bisa dikunjungi oleh siapa aja. Oh oleh C gitu ya. Berarti 32 ditambah 2. 34 kan. Terus dari mana lagi? Oh bisa dari F gitu kan ya. 14 tambah 30. 44 bukan 34 sorry. Ya terus satu lagi dari mana? Oh dari G. 15 ditambah 20 35. Cepet kan ya. Cuman 3 kali nyoba dan penjumlahannya juga cuman 2. Ya kan? Cuman 32 tambah 2. Atau 14 tambah 30. Atau 15 tambah 20 gitu ya. Apa cara cepatnya begitu. Oke karena kita sudah punya modal catatan yang sebelumnya. Kalau yang itu dengan cara yang sama berarti Z-nya berapa? Z-nya coba lihat. Z-nya bisa dari mana aja? Siapa tadi? Rahma yang mana? Rahma ya. Selamat ya. Z berapa? 30. 60. Dari mana? Yang terdekat aja, yang terdekat ngitungnya biar gampang. Kan ini kan bisa dari C, bisa dari D, bisa dari E, bisa dari G. Ada 4 tuh pilihannya. Yang paling singkat dari mana? Oh, kok banyak jawabannya? C. Dari D. Ini 44 tambah 6. Berapa? Bukan 60. 44 tambah 6 berapa? 50 ya. Ya, 50 ya. Kalau dari C 32 tambah 19 gitu. Lebih banyak lebih sedikit? 32 tambah 19 berapa? Ya, jadi belajar itu lebih banyak nggak dari 50? Lebih banyak ya 51 kan ya? Iya nggak? Ya 51 ya. Terus kalau dari E-nya tadi berapa ya? 34 tadi ya.
34 ditambah 16 berapa? 50 juga ya, sama ya. Terus yang ini 15 ditambah 37. Berapa? 52 ya. Berarti tadi pilihannya tadi ya mau yang 50, mau yang dari E boleh, mau dari C boleh. Begitu kira-kira ya. Terakhir ini silakan ngotret. Ada kalian dikasih 9 koin nih. 9 koin emas gitu ya. Ternyata salah satunya palsu. Salah satunya palsu. Nah, semua koin itu kalau yang asli harusnya beratnya sama semua. Semuanya sama beratnya. Yang palsu, oh ini nih, koin palsu memiliki berat yang lebih ringan. Oke. Ya, jadi ada 9 koin nih. Harusnya kalau asli semua tuh beratnya sama semua. Kalau ini beratnya 1 gram, yang ini juga 1 gram, 1 gram, 1 gram, 1 gram. Tapi ternyata nyelip yang palsu. Nah yang palsu ini karena palsu, dia ternyata lebih ringan. Oke. Nah kalian diberi timbangan klasik. Ada yang tahu gak ya timbangan gini ya? Ini nih timbangan gini loh. Tahu ya yang cuman ada 2, kita cuma bisa nimbangnya dua bagian gitu ya. Nah pertanyaannya adalah, kenapa? Kenapa begitu? Ya, pertanyaannya adalah berapa kali kita harus menimbang supaya kita tahu uang palsunya yang mana? Wah, dari tadi nih yang dari Habibie terus nih. Siapa namanya? Oh, ada namanya di sini. Siapa? Navara. Berapa kali? 4 kali. Gimana caranya 4 kali? Oh, oke. Pertama, katanya di sini saya tanya ada papan tulisnya, ada nggak ada ternyata ya? Katanya di lab ada papan tulis. Pertama 2 sama 2. Berarti kita harus membayangkan ya. Oh, atau enggak Kak Idlovi bisa ini, bisa pakai pen atau apa gitu, bisa ngegambar. Punten. Pertama 2 sama 2, terus ditimbang. Kalau apa? Terus hasilnya gimana? Kalau 8 koinnya sama semua beratnya, berarti yang satu beda. Bentar. Kan tadi kan pertama koin 2 sama 2 gitu. Berarti sisanya berapa kalau 2 sama 2 ditimbang? Ada 5 yang ditimbang ya, 2 sama 2. Terus gimana nih? Kalau apa? Kalau sama berarti yang 2 ini apa statusnya? Asli. Berarti kita pisah gitu ya. 1 kali nimbang tuh ya. 1 kali nimbang ya. Pertama katanya 22. Kalau misalnya dia ternyata timbangannya sama beratnya, artinya kan 4-4-nya asli kan? Dipisah kan? Terus sisanya berarti 5 kan? Masih ada 5 kan yang ditimbang? Terus ditimbangnya berapa lagi? 2 sama 2 lagi. Terus kalau sama dipisah lagi gitu. Berarti 2 kali nimbang ya. Terus sisanya tadi berapa? 1. Kalau 2 yang asli berarti yang palsu mana? Masih tadi kan 1 2. Oke, yang itu yang palsu yang sendirian. Itu kalau sama. Nah, sekarang kalau misalnya nimbang 22, lebih berat gitu. Berarti yang itu dipisah lagi. Yang mana yang dipisah? Itunya timbangnya satu-satu. Coba misalnya begini. Terus yang ditimbang lagi yang mana? Yang mana yang satunya diambil? Timbangan ambil 1. Oke. Jadi dipisah, terus diambil 1, terus ternyata sama misalnya. Tadinya diambil. Huh? Berarti yang tadi dipisah diambil lagi. Oh, yang tadi dipisah diambil lagi, terus ditimbang lagi. Berarti 1, 2, 3. Terus ditimbang lagi, cari yang mana yang palsu? Yang ringan. Oke. 4 kali. Oke, ada lagi. Siapa ini namanya? Tadi udah saya tanya, Deng. Ya, tadi siapa namanya? Lupa. Oh, Raisya, iya. Gimana caranya? Berapa kali? Ditimbangnya tuh 2. Oh, cuma 2 kali bisa. Ya, 3 versus 3. Jadi 3 koin sama 3 koin kan 6. Kalau misalnya imbang berarti sama disimpan. Terus ambil 1 koin ditimbang yang 1 lagi. Sebenarnya 1 dari mana? Nah. Ingat 3 sama 3. Ya. Terus setelah 3 sama 3, 6 koin. Kalau misalnya sama, Disimpan. Terus disimpan nih apa nih? Berarti simpan yang samanya. Oke. Sama kan asli semua. Oke, asli semua ya. Terus sisa 3 kan. Betul. 3 ditimbang sama yang tadi asli.
Oke. Jadi kan ketahuan berat sebelah kalau ada yang Ah, ini. Berarti itu Tapi kan ada 3 di situ. iya 3 versus 3 sama. Kan yang 3-nya kan pasti ada di situ yang palsu, tapi nggak tahu yang palsu yang mana. Yang palsunya tuh pasti kan imbang gini. Tapi kan ada 3 kan koinnya. Tapi nggak tahu yang palsunya kan yang mana di antara koin 3 itu, yang palsu tuh koin 1, apakah koin 2 atau apakah koin 3 gitu. Yang mana? Berarti kayaknya bisa sih koin salah satunya dipindahin ke sini. Jadi kalau misalnya dipindah yang ini berat, berarti itu yang jadi koin palsunya. Yang palsu yang lebih ringan. Bukan yang lebih berat, yang lebih ringan. Ya. Jadi gimana tadi? Ulang ya. Pertama 3 sama 3 ditimbang. Terus misalnya imbang. Sama beratnya ya, kalau 3 sama 3. Berarti kan kalau sama beratnya artinya ada yang palsu nggak? Nggak ada kan ya? Asli kan? Berarti sama semua soalnya. Pindah kan? 6. Berarti kan sisa 3. Terus yang 3-nya ditimbang sama ambil 3 yang tadi lagi, yang asli itu. Terus misalnya nggak imbang. Harusnya nggak imbang kan? Kira-kira kalau kayak gitu tuh itu hal yang udah pasti. Coba kalau misalnya bisa nebak nggak? Tadi kan 3 sama 3 ditimbang. Ternyata sama nih. Dipisah ya ke sana ya. Kelompok 1 sama kelompok 2. Terus yang kelompok 2 diambil, ditimbang sama 3 sisanya. Kira-kira yang lebih berat yang mana? Gimana? Yang ini, yang lebih berat yang mana kira-kira? Mau mastiin mana koin palsunya, bisa kayak dipindahin koin dari kanan ke kiri gitu. Jadi kalau misalnya sih waktu koin ini dipindahin ke kiri lebih ringan. Yang mana? Bisa nggak pennya? Coba. Oh, tapi nggak ada itu ya? Nggak ada pen. Gini, pakai itu aja, pakai apa? Oh, pakai kertas aja. Ini pinjam spidol. Tadi perasaan ada spidol. Oke, coba ya. Tadi ya. Kelihatan nggak? Oh, saya pakai 2. Kan nimbangnya bisa 2 kan ya? Nimbangnya bisa 2 kan ya? Katanya tadi ini 3 koin. Aduh, spidolnya udah ini 3 koin. Yang ini 3 koin kan ya? Gitu. Ternyata sama beratnya. Artinya 3 koin lagi di luar ya, nggak ditimbangan kan ya? Sama nih beratnya. Terus berarti gimana nih? Berarti semuanya asli kan? Nah terus tadi kata Raisya, ambil yang salah satu ini 3 ini taruh di sini. Terus ambil 3 yang baru. Oke, berarti ada 3 di luar yang udah pasti asli kan? Nah kalau ini adalah yang tadi udah ditimbang, 3 sama ini yang baru ditimbang, kira-kira mana yang lebih berat? Harus udah bisa nebak. Ini pasti lebih berat ya? Ini gini kan? Tapi dengan 2 kali begitu, apakah saya jadi tahu koin palsunya yang mana? Koin palsunya pasti ada di sini, tapi nggak tahu yang mana gitu kan? Berarti harus ditimbang lagi nggak? Yang ditimbang yang mana? Yang ini. Oke, ditimbangnya gimana? Ditimbangnya gimana? Kan ada 3 nih. Yang mau ditimbang 3 aja atau ngambil koin ini lagi? Ini perlu nggak? Ya ini nggak perlu. Oke. Berarti dari 3 ini, yang dicurigai kan ada 3 nih. Gimana cara nimbangnya? Diambil 1 di sini. Terus? Gitu. Terus? Kan masih ada 2. Ya, jadi diambil lagi 1. Diambil lagi 1. 2 versus 2. Ini berarti dari yang tadi dianggap ada palsunya. Gitu 2. Terus ini ambil lagi yang asli. Yang tadi ambil gitu. Terus? Kalau misalnya imbang berarti itu yang palsunya, yang diambil yang palsu. Mungkin imbang nggak pertanyaannya? Nggak mungkin imbang karena ada yang palsu, ini pasti salah satu kan ya? Pasti misal ya ternyata yang lebih berat, kalau saya bisa nebak koin palsunya, kalau yang lebih berat yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Yang kanan ini? Yang kanan ini lebih berat. Kalau yang kanan ini lebih berat, ya kalau jawabannya kalau nggak kanan kiri ya. Coba kalau yang kanan ini lebih berat, bisa nebak nggak yang palsunya mana? Nggak bisa ya, masih ada 2 loh. Kalau yang ini yang lebih berat, bisa nebak nggak ini koin yang mana yang palsu? Ya, coba lagi. Mirip-mirip kayak gitu caranya. Mau coba? Gimana?
ambil 4 koin sama 4 koin lagi. Jadi 4 sama 4. Oke, 4 sama 4. 4 sama 4. Ya, kalau misalkan beratnya sama, berarti kan yang udah ditimbang udah pasti palsu. Berarti cuma sekali timbang. Tapi kalau Oke, sebentar. Pertama 4 sama 4. Kalau misalnya sama, berarti udah pasti yang di luar itu asli. Tapi kalau misalnya ternyata enggak, kalau ternyata enggak, berarti tinggal dibagi 2 lagi, di 2 sama 2. sebentar. Misalnya ini 4. Diambil spidol. Sebentar sayang. Oke, kalau misalnya 4 sama 4 ini ditimbang dan dua-duanya sama, cepet ya? Langsung itu ya, wah ini ya nebaknya jago gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata let's say ada yang lebih berat lah, ini yang lebih berat. Berarti yang ini yang harus ini perlu ditimbang lagi enggak? Enggak, ini buang aja ya. Ini udah pasti jangan dibuang ya, asli loh. Ya, jadi yang asli ini disimpan. Berarti yang 4 ini. Terus dari yang 4 ini gimana nih, Bang ya? Dibagi 2. Oke. Bisa lagi. Bisa tolong ambilin spidol. Kalau di sini nggak ada ya, di lantai ini ya. Ini soalnya juga udah sekarat nih spidolnya. Nah, terus dibagi 2. Timbang nih. Terus kalau misalnya salah satu berat, ini mungkin sama nggak ngomong-ngomong? Nggak mungkin ya? Nggak mungkin sama kan? Ya pasti ada yang pasti. Misalnya yang ini yang lebih berat deh, begini. Nah gitu, ini lebih berat. Berarti yang mana? Yang ini? Ya, ini terus timbangnya berapa? Satu-satu gitu ya? Satu-satu gini ya? Pasti beda nggak beratnya? Ya berarti gimana? Kalau misalnya yang ini ke bawah berarti yang palsu ya? Yang ini kan ya? Berapa nimbang tadi? 3 kali nimbang. Ada lah yang bisa lebih sedikit? Harus untuk, jadi gini, dia misalnya kalau disebut tadi kan ada yang cuma 1 kali nimbangan ya, tapi untuk kasus yang lain dia harus 3 kali nimbangan ya. Nah kalau ditanya harus berapa kali nimbang, jadinya 3 gitu. Karena kalau yang kita sebut maksimum artinya harus semua kasus bisa segitu gitu ya. Ya, siapa namanya? Hah? Raka. Dari SMP 9 Bandung. Gimana caranya? Jadi 3 sama 3 sama kan 3. Sisa 3. Oh. Ya sama berarti kayak tadi ya. Ya. Mirip sama Raisya 3 kan sama terus. Ya. Terus kan hasil sisa 3. Yang 2-nya ditimbang, kalau antara 2 itu 2 ditimbang gimana caranya? jadi kan ada 3. Jadi ini 2 ditimbang, yang 1 simpan dulu. Oke. Oh iya, terima kasih. Ini 1 disimpan. Kalau ini sama, berarti yang ini yang palsu. Kalau antara yang ini beda beratnya, berarti bisa 1. Oke, berarti berapa kali itu? Sip. Raka ya. Kasih ke Raka bener. Jadi, udah habis nih kertasnya. Boros. Kalau ada yang bisa dengar, mirip sama Raisya ya. Tapi sekarang sama, pertamanya sama 3 sama 3. 1, 2, 3. Kita berarti ada 3 ya sisanya tadi ya. Kalau misalnya dia sama ya, maka pasti yang palsunya ada di mana? Di yang belum ditimbang itu kan? Nah, tapi bedanya kalau Raisya tadi kan ambil lagi yang ini. Nah, kalau Raka ya udah ini karena udah asli semua, udah disimpan aja, dikantongin gitu ya. Kita berurusannya hanya dengan yang si palsu tadi aja gitu. Ya, jadi caranya adalah yang tadi 3 di luar itu ditimbangnya satu-satu aja. Ya, satu-satu. Satu-satu gini ya. Terus yang satu lagi di mana? Ya taruh aja dulu di luar. Kalau ini sama ditimbang, berarti yang palsu yang mana? Yang di luar kan? Kalau ini lebih ringan, lebih berat. Yang ini yang palsu kan? Kalau ini lebih berat, ya itu 1 kasus. Bu, tadi kan harus semua kasus. Coba itu 2 ya, bener ya. Sekarang kalau ini misalnya ditimbang, balik lagi dari awal ya. Ternyata yang lebih berat ini gitu. Kalau tadi kan sama, ini lebih berat. Berarti yang palsunya ada di sini kan? Artinya yang disimpan sekarang yang mana? Ini sama yang di luar. Artinya kita hanya berurusan dengan 3 koin lagi. Sama persis gak seperti tadi? Sama persis kan? Dari 3 yang itu kita timbang lagi satu-satu ya.
Jadi sama persis gitu ya. Jadi tetap butuhnya 2 nimbang gitu ya. Sama kalau yang berat ini juga kita berurusannya dengan 3 ini ya. Oke? Udah ya, terima kasih ya Raka ya. Kira-kira seperti itu. Tapi enaknya computational thinking adalah untuk pertanyaan apapun kalian bisa nyobain ya. Nggak stuck. Kalau kayak pakai rumus kan, aduh apa ini ya rumusnya lupa udah bubar gitu ya. Tapi kalau ini kalian bisa, sebentar, kalian bisa berpikir gitu ya dengan ini kalian sendiri. Nah sekarang udah ya soalnya udah ya cukup ya. Nanti waktunya habis. Oh udah tadi, udah ya, udah kan ya. Raka udah dapat coklat, aman? Udah, oke. Nah sekarang mengenal tantangan bebras. Apa itu tadi kan computational thinking. Ya kalau tadi fisika, matematika, sains, mereka kalian punya yang namanya itu ya apa olimpiade kan ya, olimpiade sains atau mungkin kalau yang di pesantren ada olimpiade fikih misalnya kayak gitu ya. Jadi ada mata pelajaran yang ada olimpiadenya. Nah ternyata computational thinking itu ada juga kayak olimpiadenya, namanya Bebras Challenge, tantangan Bebras. Dan ini levelnya sebenarnya internasional gitu ya. Jadi kalau yang ini kalian nanti yang ikut nanti kalian itu berarti tanggal 8 kalau nggak salah SMP itu yang level nasional. Ya, apa itu tantangan Bebras? Ya tadi menguji kemampuan sampai mana sih kemampuan logika berpikir saya gitu kira-kira ya. Ya, jadi sebenarnya bukan lomba ya, tapi buat tahu aja. Kalian mungkin belum ada ini ya, belum pernah tes TOEFL. Jadi ada tes bahasa Inggris namanya tes TOEFL gitu ya, TOEFL. Nah itu juga bukan buat lomba kan, tapi buat tahu, tes IQ deh. Kan ada tuh ya kadang-kadang ya, pas masuk sekolah tuh suka dites IQ-nya ya. Nah itu kan bukan buat lomba, saya juara 1 doang karena IQ saya segini, kamu juara 10 gitu misalnya kan, enggak kan ya. Tapi itu cuman buat mengukur IQ saya itu berapa sih gitu. Ini juga sama, sebenarnya tantangan Bebras itu untuk mengukur kemampuan logika saya sudah sampai mana gitu. Ya, yang di highlight tuh sebenarnya jujur karena online. Ya, harusnya kalian yang pengen tahu sebenarnya saya tuh berapa sih nilainya, maksudnya berapa sih saya tingkat logika saya gitu ya. Jadi makanya harus jujur. Karena kalau tidak jujur itu sama dengan membohongi diri sendiri kan. Kesannya saya udah ini, jadi udah tenang-tenang aja, logika saya udah oke gitu ya. Padahal sebenarnya ya nggak segitu ya. Jadi membohongi diri sendiri gitu. Oke? Ya harapannya sih bisa menyenangkan gitu ya, karena tidak ada yang perlu dihafalkan gitu ya. Dan kalau bisa mengerjakannya dengan gembira, ya bonus itu mah ya. Oke? Kira-kira seperti itu. Saya skip aja yang ini. Nah ini tanggal sebenarnya ada si kecil, ada si agak. Kalian berarti yang penggalang ya. Yang penggalang tuh yang biru. Oke. Nah kemudian kapan itu waktunya? Tanggal 8. Catat ya, nanti ini slide-nya mungkin dikasih sih ya. Jadi kalian bisa ikut tantangan Bebras online tanggal 8 November. Sebenarnya bisa juga sih di sekolah kalau sekolahnya bekerja sama dengan Telkom. Oke. Nah, nanti tanggal 8 itu bisa buka di jam ini nih yang hijau ini nih. Jadi kalau misal nanti ngerjainnya mah cuma 30 menit gitu saya lupa. Jadi bisa kalau jam 8 masih sekolah, pulangnya jam 3:30 ya berarti jam 3:30. Atau kalau sekolahnya mengadakan bareng-bareng ya bisa di jam sekolah sebenarnya ya. Oke. Jadi bisa dikerjakan, bisa di sekolah, bisa di kampus kalau misalnya biro telunya bikin onsite, bisa di rumah masing-masing gitu ya. Nah ini ya, lihat nih. Mengerjakannya nanti hanya ini 15 soal 45 menit. Jadi dalam 15 soal kalian harus bisa mengerjakan dalam 45 menit kalian harus bisa mengerjakan, enggak harus sih sebenarnya, ya semampunya lah gitu ya, 15 soal. Nah, sama Bebrasnya yang resminya ya, yang benerannya itu dikasih buat nyobain. Jadi sebelum ikut yang itu, yang ikut yang beneran, kalian boleh nyobain. Nanti ada 5 soal per 20 menit. Nyobainnya maksimal 3 kali.
Jadi sebelum itu nanti ada nanti tanggalnya ada, saya nggak hafal. Oh itu tuh. Kan tadi kan kalian tanggal berapa? Kalau SMP tanggal 8 kan ya? Nah ada 3 hari, tanggal 4, tanggal 5 dan tanggal 6 November itu boleh nyobain di website Bebrasnya gitu. Yang asli gitu ya. Karena kalau yang sekarang nanti kalian latihan ini bukan yang nggak asli sih ya, tapi itu punyanya Telkom University gitu ya. Tapi yang website Bebrasnya itu cuma bisa nyoba tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6. Ya, tapi kan nggak cukup ya kalau misalnya mau latihan cuma 3 hari ya. Jadi makanya Tell You itu bikin tempat buat biar kalian bisa latihan mulai dari kemarin juga bisa sih ya. Mulai dari hari ini sampai besok dan seterusnya sampai sebelum tanggal 8 gitu. Jadi kalau latihannya di websitenya Tell You itu adik-adik bisa nyobain setiap hari sampai sebelum tesnya gitu ya. Oke. Nah, nanti websitenya nanti ini mah dikasih lah ya. Tapi kira-kira ini tanggal-tanggal pentingnya. Yang paling penting yang merah ini ya, tanggal 8 ya. Yang bulat-bulat lain ini tanggal-tanggal latihan. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang ayo kita lihat online learning ya. Kemudian ada yang udah daftar belum? Kalau belum, kita sama-sama bikin akunnya. Coba Kak Idlovi diliatin ininya apa? Jadi coba ke bebras.telkomuniversity. Oh udah ya, bebras.telkomuniversity.ac.id. Terus ada di event. Nah itu ada, aduh saya nggak kelihatan Sebentar, mana kacamata? Oh iya. Nah ini nih, registrasi akun. Ini diklik. Nah terus masukkan emailnya. Nama, username, kenapa? Toilet. Tanya ke kakak yang di luar aja. Ya, kalau yang bingung tanya ke kakak yang pakai jas merah. Ada yang nggak punya email? Pasti punya semua ya. Pada punya handphone kan, jadi pasti